Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Dunia Film. Di video kali ini, Anda akan menyaksikan sebuah alur cerita dari film Rusia berjudul Unforgiven. Film ini diangkat dari kisah nyata yang mengisahkan perjuangan seorang ayah dalam mencari keadilan bagi istri dan kedua anaknya yang tewas dalam kecelakaan pesawat tepat di atas kota Uberlingen di Jerman pada tanggal 1 Juli 2002. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, saya akan membahas terlebih dahulu latar belakang dari insiden ini. Kita mulai dari penerbangan 2937 yang merupakan sebuah pesawat Tupolev milik maskapai penerbangan Baskirian Airlines yang terbang dari Rusia menuju ke Barcelona, Spanyol. Kebanyakan penumpang pesawat ini adalah anak-anak Rusia yang berprestasi di bidang akademik, olahraga, maupun kesenian. Mereka umumnya anak-anak pejabat tinggi di Rusia yang akan pergi liburan musim panas di Barcelona, dan perjalanan ini diorganisir oleh perwakilan UNESCO. Pesawat ini mengangkut 60 orang penumpang dan 9 orang kru. Pesawat tersebut mengalami tabrakan udara dengan sebuah pesawat kargo milik perusahaan DHL penerbangan 611 yang terbang dari Italia menuju Belgia. Saat itu kedua pesawat ini sementara terbang dan melintasi wilayah udara Swiss, sehingga perjalanan kedua pesawat ini menjadi tanggung jawab menara ATC Swiss. Sementara itu yang bertugas di menara ATC Swiss saat itu adalah seorang pria bernama Peter Nielsen. Karena sudah terlalu larut malam, Peter menggantikan rekan kerjanya yang pergi beristirahat. Saat itu, Peter tidak memperhatikan jalur kedua pesawat ini di radar karena masih sibuk memperhatikan pesawat lain yang pada saat itu juga sedang melakukan perjalanan. Saat perhatiannya kembali tertuju pada kedua pesawat ini, Peter panik karena kedua pesawat ini sudah terlalu dekat jaraknya, sehingga Peter pun memberikan perintah darurat kepada pilot pesawat Tupolev dari Rusia untuk menurunkan ketinggian, tepatnya dari ketinggian 36.000 kaki menuju ke 35.000 kaki. Pilot pesawat Tupolev pada saat itu bingung karena Peter menyuruh mereka menurunkan ketinggian, sementara sistem TCAS memberikan peringatan climb, yang artinya si pilot harus menaikkan ketinggian pesawat. Sebagai catatan, TCAS adalah sistem yang berada di dalam sebuah pesawat yang berfungsi seperti alarm, memperingatkan pilot bahwa terjadi bahaya tabrakan. Nah, kita kembali lagi. Artinya di sini adalah pilot pesawat Tupolev bingung karena sistem TCAS memperingatkan dia untuk menaikkan ketinggian pesawat, sementara Peter dari menara ATC menyuruh dia untuk menurunkan ketinggian pesawat. Di saat yang sama, pilot pesawat kargo DHL mendapat peringatan dari sistem TCAS untuk menurunkan pesawat ke ketinggian 35.000 kaki, dan si pilot pesawat kargo ini pun mengikuti instruksi dari TCAS. Alhasil, kedua pesawat ini sama-sama bertemu di ketinggian yang sama, yakni 35.000 kaki. Sementara kedua pilot dari masing-masing pesawat ini punya waktu kurang dari 1 menit untuk mengatur ketinggian pesawat mereka. Sehingga naas, dengan instruksi mendadak dari Peter dan kekeliruan mereka, akhirnya kedua pesawat ini bertabrakan. Ekor pesawat kargo DHL menghantam telak badan pesawat Tupolev hingga terbelah dua. Dari kecelakaan ini tidak ada korban yang selamat. Total jumlah korban kecelakaan ini adalah 71 orang. Nah, itu dia latar belakang dari kecelakaan pesawat yang menjadi dasar dari pembuatan film ini. Sekarang kita menuju ke alur cerita dari film ini. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Vitali Kaloyev yang berasal dari Rusia. Vitali memiliki seorang istri bernama Svetlana dan juga 2 orang anak. Anak pertamanya yang bernama Konstantin berusia 10 tahun, dan anak keduanya bernama Diana yang berumur 4 tahun. Vitali adalah seorang arsitek yang sedang bekerja di Barcelona, sehingga dia harus hidup terpisah dari istri dan anak-anaknya. Suatu ketika Vitali menelpon istri dan anak-anaknya karena sudah rindu untuk bertemu. Vitali kemudian memohon agar istri dan anak-anaknya bisa berlibur dan mengunjungi dia di Barcelona.
Istrinya pun setuju dan merencanakan untuk pergi ke Barcelona bersama dengan anak mereka menggunakan pesawat Tupolev yang sebelumnya sudah dicarter oleh sekelompok anak berbakat di Rusia. Mereka juga rencananya akan berlibur di Barcelona. Namun naas, pesawat yang mereka tumpangi menabrak pesawat kargo milik perusahaan DHL tepat di atas kota Uberlingen, Jerman. Kejadian ini sudah saya ceritakan kronologinya di awal video ini, sehingga kita akan langsung menuju ke masa pasca kedua pesawat ini bertabrakan. Vitali sudah menunggu kedatangan istri dan kedua orang anaknya di bandara, namun dia merasa gelisah karena pesawat belum kunjung tiba. Vitali kemudian pergi ke bagian informasi bandara dan mempertanyakan kenapa pesawat yang ditumpangi istri dan anak-anaknya belum juga tiba. Dari pihak informasi bandara mengatakan bahwa pesawat tersebut masih dalam perjalanan. Namun Vitali kaget setengah mati karena tiba-tiba dia mendengar kabar dari salah satu berita di TV yang mengatakan bahwa pesawat yang ditumpangi istri dan anak-anaknya mengalami kecelakaan parah di Jerman. Vitali bersama dengan keluarga korban lain saat itu juga meminta kejelasan dari pihak maskapai penerbangan dan kabar duka itu pun tiba. Pihak maskapai penerbangan membenarkan kabar kecelakaan itu dan tidak ada korban yang selamat dari kejadian naas itu. Mendengar pengakuan tersebut, Vitali kemudian jatuh pingsan. Setelah tersadar dari pingsannya, Vitali langsung membeli tiket pesawat pertama yang hendak berangkat ke Jerman. Dia adalah keluarga korban pertama yang tiba di lokasi kejadian. There can't be any civilian. Vitali kemudian mencari keberadaan istri dan kedua anaknya. Pencarian yang dia lakukan berbuah hasil. Jasad pertama yang dia temukan adalah jasad anak perempuannya yang terjatuh dari atas pohon. Dia menangis melihat kondisi anak perempuannya yang sudah tidak bernyawa itu. Dia lalu terus melakukan pencarian dan jasad kedua yang dia temukan adalah jasad istrinya yang berada di tengah ladang jagung. Kondisi jasad istrinya sangat mengenaskan dan tidak lama setelah itu jasad anak sulungnya ditemukan di dekat halte bus tidak jauh dari lokasi jatuhnya pesawat. Karena kejadian ini, Vitali sangat terpukul. Dia berhenti dari pekerjaannya dan menggunakan semua uang tabungannya untuk membuat sebuah nisan yang sangat indah untuk istri dan kedua anaknya. Dalam masa berkabungnya ini, dia dibantu oleh sanak saudaranya. Selama 2 tahun awal setelah kejadian itu, Vitali hanya menghabiskan banyak waktunya di kuburan istri dan anak-anaknya. Bahkan banyak orang yang sering melihat setiap hari Vitali hanya menangis di situ. Suatu ketika, Vitali menyaksikan sebuah acara televisi yang membahas tentang tragedi tabrakan pesawat itu. Di situ dikatakan bahwa kabar kecelakaan pesawat itu masih simpang siur dan dicurigai adanya kong kali kong di antara pihak maskapai penerbangan dan perusahaan Skyguide yang menaungi menara ATC Zurich, Swiss, yang seakan-akan menutupi kisah sebenarnya di balik kecelakaan ini. Bahkan, pihak maskapai penerbangan datang menemui Vitali dan berjanji bahwa Vitali akan mendapatkan uang kompensasi yang besar. Namun Vitali menganggap bahwa pihak maskapai penerbangan sudah menghina dirinya karena uang tersebut sudah pasti tidak dapat menggantikan istri dan anak-anaknya. Sudah bosan dengan semuanya ini, Vitali pun akhirnya mengambil inisiatif untuk menyelidiki kasus ini sendirian. Vitali menyewa seorang detektif untuk membantunya menemui titik terang dari kasus ini. Dari penyelidikan mereka berdua, ditemukanlah fakta bahwa pada malam kejadian itu, ada seorang petugas ATC bernama Peter Nielsen yang salah memberikan konstruksi sehingga kecelakaan itu terjadi. Dari fakta ini, Vitali kemudian memerintahkan si detektif untuk mencari alamat tempat tinggal Peter. Setelah menunggu cukup lama, usaha mereka pun berhasil. Mereka menemukan alamat tempat tinggal Peter di Swiss, dan Vitali pun dengan sigap langsung pergi ke Swiss. Di sana dia menginap di sebuah hotel bernama Welcome Inn
yang tidak jauh dari rumah tempat tinggal Peter. Sebelum ke rumah Peter, Vitali membeli sebuah pisau lipat di dekat hotel tempat dia menginap. Setelah itu, dia langsung menuju ke rumah Peter. Vitali mengetuk pintu dan tidak lama setelah itu pintu pun dibuka. Yang membuka pintu itu adalah Peter Nielsen, si petugas ATC. Vitali kemudian memperkenalkan dirinya dan menunjukkan foto istri serta kedua anaknya. Namun kalian tahu apa yang terjadi selanjutnya? Si Peter ini menepis foto tersebut dan mengusir Vitali agar pergi dari rumahnya. Vitali yang sudah tersinggung karena foto itu ditepis kemudian menikam Peter di depan rumahnya. Peter saat itu langsung tewas di tempat. Istri Peter yang melihat kejadian itu langsung menelpon polisi. Vitali kemudian ditangkap di hotel tempat dia menginap. Sewaktu diinterogasi, Peter menceritakan semua yang terjadi. Saya datang ke rumahnya hanya untuk meminta kejelasan mengenai peristiwa tabrakan pesawat yang merenggut nyawa istri serta kedua anak saya. Seandainya dia mengajak saya masuk ke dalam rumahnya dan bercerita jujur dengan saya, setidaknya saya bisa mendengar dia meminta maaf kepada saya atas tabrakan itu, saya tidak akan menikamnya. Kasus penikaman ini pun sampai ke pengadilan Swiss dan Vitali dihukum 8 tahun penjara. Pada tahun 2005, Vitali dijebloskan ke penjara. Namun, pada tahun 2007, Vitali sudah dibebaskan karena pengadilan banding memutuskan bahwa Vitali tidak bersalah. Dia pun lalu pulang kembali ke Rusia. Di bandara Rusia, Vitali disambut oleh masyarakat dan jurnalis seperti seorang pahlawan yang sesungguhnya. Vitali pun kemudian diangkat menjadi wakil menteri di bidang konstruksi dan pekerjaan umum di wilayahnya. Cerita sedih ini pun selesai. Zombie apocalypse.